Hai semua, selamat datang kembali dalam channel ini sebagai wadah kita untuk belajar bersama dalam masa pandemi ini. Oke, nah tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi aja. Ini judulnya masih tetap kayak kemarin, ya, pengertian kuadran dalam perbandingan trigonometri. Tapi ini lanjutan gitu loh. Kalau kemarin masih kita mengenal apa itu kuadran dalam trigonometri ini perbandingan. Nah sekarang kita langsung masuk ke perbandingannya gitu ya. Miss akan gambar lagi. Nah ini ada sumbu X dan Y. Kok merek? Ini ada sumbu X dan Y ya. Jangan mereng, tolong. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah kalau yang kamu sepertinya nggak asing lagi dengan ya bidang kartesius ya. Nah jadi di sini lihat, nah ini kan yang X, kalau ada garis bilangan kan ini 0, di sini dari titik 0 ke kanan dia positif, titik 0 ke kiri dia negatif, ya kan. Kalau iya nih 0 ke atas itu yang positif, 0 ke bawah dia yang negatif, ya kan. Masih ingat kan, sudah pasti kan. Nah ini ini kemarin kita bilang kan kalau dari kuadran itu bergerak dari titik 0, kita anggap aja ini sebagai titik 0-nya, X-nya ini sudutnya 0 derajat, bergerak melawan arah jarum jam. Oke. Nah, dari sini dia ke sini itu 90. Ini 90 derajat. Ke sini dia menjadi 180 derajat. Ditambah 90 lagi itu 270 derajat, dan tambah 90 lagi kembali ke 360 derajat. Oke. Nah, ini semuanya kan lagi. Kalau ini kuadran berapa nak? Ini kuadran biar agak cantik dia ya kan. Ini kuadran pertama. Ya. Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Nah, oke. Jadi ada 4 kuadran. Oke, ada 4 kuadran ya. Nah, Miss mau ingatkan lagi nih, kalau kuadran pertama contohnya theta itu diantara 0 derajat dan 90 derajat. Ya enggak, kuadran kedua itu tetanya berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kuadran ketiga berada antara ini kan 180 derajat. Tetanya lebih ke besar dari 270 derajat. Oke, kuadran keempat di antara 270 derajat dan 0 derajat. 300, enggak nyambung sih Miss. 360 derajat. Oke. Nah, di sini ini masih yang kita belajar kemarin kan. Nah, di sini ada tambahannya nak dalam perbandingan trigonometri. Jadi kita sudah masuk ke sin, kosinus, tangennya. Ya. Nah, gini. Di sudut ini ya, di kuadran pertama dia yang bernilai positif ya. Bernilai positif itu yang untuk semua all.
semua dia bernilai positif ya. Nah, untuk di kuadran kedua itu yang positif adalah sin positif. Ini all positif. Berarti kalau sin positif, yang negatif apa? Kosinus, tangen, terus yang itu balikannya, yang sekan dan kotangennya, ya enggak? Iya kan? Nah, di kuadran ketiga yang positif adalah yang kuadran ketiga yang positif adalah si tangen. Berarti bisa tambahin aja ya, sin dan kosekan, karena ini kan balikan dari sin kan. Sin kosek itu kan 1/sin, ini yang positif. Yang di kuadran ketiga itu si tan dan kotan yang positif. Yang di kuadran keempat berarti si cos dan sek yang positif. Oke. Nah, misalnya sekali lagi ya. Ini dipakai nanti untuk soal. Nanti kita bahas ini, nanti kita mau akan lebih paham ini penggunaannya di mana. Nah, lihat, ini sebagai catatan dulu. Kuadran pertama semua positif. All, sin, cos, tan, apa lagi, sekan, kosekan, kotan, sini positif semua, all. Di sini sin ya, sin, kosek kan balikan dari sin. Ingat aja kalau kamu susah mengingatnya, ingat aja sinnya ya. Di sini ada tangen, kotan, sini ada positif yang kosek lebat. Sini yang negatif apa aja nak? Yang negatif adalah si cos dan sekan negatif, si tan dan kotan negatif ya. Di kuadran ketiga yang positif tan dan kotan, berarti yang negatif si sin, kosek negatif, cos, sek negatif ya. Di kuadran keempat cos dan sek aja yang positif, berarti yang negatifnya yang mana nak? Ini sin, cos, tan, kotan, sini negatif, di kuadran keempat dia negatif. Oke. Nah, untuk lebih jelas kita akan masuk ke contoh aja ya, Miss Rasa. Oke. Nah, untuk contoh berikut ini ya Miss bikin untuk hanya menentukan tanda ya. Nanti untuk contoh lebih seriusnya. Nah, oke. Sebelumnya Miss ingatkan lagi, ini kan mungkin kamu susah menghafal ini ya kan. Ingat aja gini nak menghafalnya. All, sin, cos, tan. All, sin, cos, tan. Ingat ya, all, sin, cos, tan. Ingat aja yang positifnya aja yang hafal. Kok negatifnya berarti, kalau ini positif berarti negatif kan. Selain itu negatif. Ingat ya, di kuadran 1 all, kuadran kedua sin, kuadran keempat cos, kuadran ketiga tan. All, sin, cos, tan ya. Nah, oke, kita masuk ke sini. Tentukan tanda dari ya. Dan ini belum menghitung nilainya nah ya. Tentukan tanda dari setiap trigonometri berikut. Oke. Nah, di sini ada sudut 45 derajat ya. 45 derajat itu masih di antara 0 dan 90 kan nak. 45 belum lebih besar dari 90 kan, masih lebih kecil dari 90 kan nak. Masih di antara ini. Nah, dia masih terhitung all. Pasti ini sini positif. Ya kan? Nah, sini tandanya berarti positif. Nah, makanya itu nilai sin 45 kan positif setengah akar 2. Nah, di situ dia hubungannya nak. Jadi kita ini intinya mencari nilainya nanti. Kalau yang kita cari itu kan masih sudut antara 0 sampai 90 kan nak. Nah, kenapa dibahas ini Miss? Karena nanti kita akan mencari nilai lebih besar dari situ. Nah, gitu. Lebih besar dari sudut antara 0 sampai 90, lebih besar dari situ sudut yang kita bahas. Nanti bisa aja sampai 360 atau 2 kali keliling. Di atas 360 berapa? Misalnya nanti 700 2 kali keliling.
berapa dia itu bernilai negatif atau positif. Nah gitu, ini tujuannya ke sini ya. Coba yuk, cos di 30 di masih sudut ini kan. Nah berarti dia masih tanda positif ya. Makanya cos 30 itu berapa nak? Ayo, lupa kan? Makanya cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sorry, tadi ngecas sebentar lagi. Oke, berarti lihat cos 30 setengah akar 3. Nah selanjutnya tangin 60 itu kan positif kan nak? Ayo, tangin 60, kamu tahu kan tangin 60 itu berapa? Iya, akar 3. Akar 3 masih kan di sini all positif kan? Positif. Yang kemarin kita bahas ini tangin 30 akar itu kan masih positif. Nah makanya di sini all positif, dari sudut yang ini sampai ini itu yang bernilai positif. Oke, paham ya nak? Nah berikut ini dari cos 120 derajat, 120 berarti antara 90 dan 180, belum lewat 180 kan ya, masih di bawah 180. Nah di sini lihat, di sini yang sin dan kosek yang positif, sin dan kosek yang positif ya. Berarti di sini yang negatif ada cos, sek, ada tan dan kotan ya kan. Nah di sini kita minta cos 120. Cos 120 berarti dia bernilai negatif. Yuk. Ini kotan 225 di antara 270 dan 180 kan, belum lewat dari 270 kan. Nah di sini tan dan kotan positif, berarti ini bernilai positif ya kan. Nah sini kosek 300 dia nak berapa nak? Di sini 300 yang bernilai dari ini kan, dari sudut 270 sampai 300 kan, 360 kan ya. Jadi kosek itu bernilai positif atau negatif nak? Kosek itu 1% ya, berarti ini bernilai negatif. Nah gitu, paham ya? Oke, yang ini mis kok sudutnya bernilai negatif. Nah gini, oke, 230, jangan lihat dulu negatifnya, ini lihat sini 230 ya. 230 sudut mana nak? 270 sampai dengan 180 ya, masih di tengah-tengah ini dia kan. Kalau kira-kira 230 itu sekitaran di sini lah, itu sudutnya itu dari sini ke sini ya kan, di sini sekitar sudutnya itu. Kalau 270 di antara ini, sin itu bernilai apa nak? Ya, iya negatif, bernilai negatif sin, karena di sini yang positif adalah tangen dan kotan, dia bernilai negatif. Nah bernilai negatif dikali dengan negatif, dia jadi positif ya kan. Nah sekarang yang second negatif di 108 itu di sini ya kan, 108 di sini ya. Second di sini bernilai negatif, di sini negatif kali negatif, dia nanti sudutnya menjadi positif. Oke. Nah coba nak, ini kemarin kan Miss minta kalian membuat grafik trigonometri kan, grafik trigonometri. Nah kamu lihat itu kan sudutnya, gambarnya itu ya. Kalau trigonometri bergerak dari satu, nah gitu, dia dua lembah, satu lembah satu bukit ya kan. Ini kan satu, ini kalau disatukan satu kali satu kan. Nah dia kalau sampai sini kan
ini sampai sini 90, sampai sini 180, sampai sini 270, sampai sini 360. Kamu perhatiin lo grafik yang kamu bikin itu. Aduh, nggak nampak lagi ya. Mis bikin di atas ini deh. Nah, di sini. Ini Miss mau jelaskan yang ini dulu nih. Cos. Kenapa dia bernilai negatif, ya? Kamu Miss suruh kemarin menggambar itu kan grafiknya kan? Ini grafik cos. Grafik cos ini lah. Grafik cos itu dari 1 dari atas, bergerak dari atas ke bawah, ke atas lagi, ya. Jadi dia ada satu bukit, ini kan kalau setengah-setengah digabung jadi satu kan, satu lembah, ya kan. Nah, oke. Di sini dari sini ke sini ini 190 derajat, ini dibagi 2, ini 180 derajat, di sini sampai sini 150 derajat ya, sampai sini 270 derajat, sampai sini ini 360 derajat. Nah, lihat Kak, biar kita buktikan di sini. Di sini tadi 120 dia bernilai negatif, ya. 90 ini kan di sini angka yang positif kan, Nak? Kamu perhatikan grafik itu. Dari sini ke atas ini kan positif, ini dari sini ke bawah negatif kan. 120 itu kan dari 90 sampai 180 kan, Nak? Dia di bawah kan, di sudut yang ini kira-kira ini di 120 di 100, di sini kira-kira 120 kan, di bawah yang ini, makanya dia bernilai negatif. Bernilai negatif, ya. Paham ya? Itu ini berhubungan, berpadanan dengan ini tadi. Sama nih ini dengan ini, tapi cara ini namanya dalam bentuk garis bilangan, ya kan. Nah, ini menunjukkan bilangan dari sudutnya, menyatakan berapa sudutnya, ini nilainya, nilai kosinus berapa gitu ya kan. Nah, di sini yang ditunjukkan di sini dalam bidang kartesius langsung gitu. Ini dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Paham ya? Tapi hasilnya sama kan? Ini tidak bernilai negatif. Makanya tadi Miss bilang, ingat ini di sini. All sin constant, all sin constant. Ya. All sin melengser dia constant. Biar kamu mudah ngapalnya. All sin constant, all sin constant, all sin constant. Ya. Nah, ini kita pakai untuk nanti mencari nilainya. Oke? Nah, sampai sini paham ya, Nak? Ini hanya kita melihat tandanya aja. Sampai sini paham ya? Bisa paham ya, mengerti semua. Oke, kita mencari nilainya sekarang, nilai dari suatu suatu bilangan gitu ya. Misalnya ditanya kotan 225 gitu. Berapa kotan 225? Kita akan bahas berikut, ya. Nah, Miss mau ajak kalian untuk bahas 5 soal ini aja ya, sebagai contoh kita. Oke. Nah, di sini lihat, Nak, ada sin min 30. Oke. Kalau sin 30 positif, ya kan? Sin 30 sudah pasti positif yang kita bahas tadi, all sin cos tangen. Oke, Miss ingatkan lagi. Ini dari 0, ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. All sin cos all sin cos tan. Oke, berarti balikan ini adalah kosekan, kotan, dan sekan. Oke. Nah, di sini 330 udah pasti positif ya kalau 30 aja. Tapi ini ada negatifnya, Nak. Maka ini hasilnya adalah negatif kali positif kali negatif kan jadi negatif kan. Sin negatif 30. Berarti kalau sin 30 berapa, Nak? Setengah. Oke, berarti hasilnya adalah min setengah. Oke. 300 itu berada di sini kan?
270 dan 360. Berarti dia sudah pasti positif karena dia di cos, ya kan? Oke. Nah, cos sekarang nilainya kita udah dapat dia pasti positif, tandanya positif. Sekarang nilainya. Oke. 300 ini mendekati, lebih dekat, ya, ingat, dengar sekali lagi, 300 ini lebih dekat ke sini atau ke sini, nak? Kalau 300 itu ke 270 itu kan bisa kamu pakai dari ke sini atau ke sini, boleh ya. Kalau ke 300 ini kan kamu pakai ke atas itu ke 270 ditambah 30, ya kan? Nah, kalau ke apa namanya? Kalau ke 360 berarti itu 360 dikurang berapa? Dikurang 60, ya kan? Oke. Ini ada dua pilihan sebenarnya kan, bisa kamu jumlahkan. Kalau kamu jumlahkan ini kan tetap sama 300, kalau kamu kurangkan juga 300. Nah, tapi kalau dia penjumlahan, nak, dia nanti pakai sudut-sudut berelasi. Nanti dia judulnya sudut-sudut berelasi, ya. Nah, maksudnya segini, itu kita bahas hari Senin. Nah, sekarang kita pakai ini dulu, pengurangan ini, ya. Karena itu kan kita bahas nanti sudut-sudut berelasi, nah. Nah, sekarang ini 360 dikurang 60. Oke. Jadi cos 300 itu sama dengan cos 360 derajat dikurang 60, ya kan? Karena 300 dikurang 60 itu kan bernilai 300 kan? Oke. Jadi caranya itu seperti ini. Kamu bikin cos dalam kurung 360 dikurang 60, ya kan? Karena terus kembali ke nanti cos 300. Oke. Nah, jadi ini kamu langsung ambil cos 60 derajat. Karena di sini kan kita bilang ini negatif kan? Ambil ini, nak, cos 60 derajat itu sama dengan 30. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah, ya kan? Cos 60 setengah. Jadi nilai dari cos 300 adalah setengah, ya, nggak ada tetap bernilai positif karena dia di sudut ini. Oke. Nah sekarang tangen 135 kita ambil yang pengurangannya, ya. Tangen 135 di sini, nah, karena di sini diantara ini 135 kan di sini tangen bernilai negatif, ya, bernilai negatif sini tangen, maka sini tangen 180 dikurang berapa biar jadi 135, nak? Dikurang 45, ya kan? Oke. Ini ada min. Oke, nanti hasilnya jadi negatif. Karena sini tadi negatif kan, dari sini kan bernilai. Oke, negatif tangen 180 dikurang 45. Oke. Negatif tangen 45 derajat. Oke, sama dengan tangen 45. Tangen 45 berapa, nak? 1, ya kan? Oke, jadi ini hasilnya. Oke. Nah, tadi di sini min sudah mewakili dari sini kan? Ini. Nah, di sini ada negatif 135, nah, berarti kita tambah lagi negatif ini di depan ini. Nah, gitu maksud Miss. Min tangen tangen 45. Oke. Negatif kali negatif positif kan? Tangen 45 berapa, nak? Tangen 45 1. Nah, biar kamu nggak keliru, kamu harus memiliki cara tersendiri yang mana dulu kamu selesaikan, ya kan? Nah, kalau ini kan ingat, nak, 135 di sini kan sudah negatif, ya. 135 di sini sudah negatif yang tangen, berarti kalau negatif pasti nanti dia bernilai positif, ya kan? Bikin aja langsung negatif dalam kurung negatif, boleh, terserah kamu. Penting kamu punya cara sendiri,
dan hasilnya adalah benar gitu ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai apa namanya, nggak teliti, harus teliti, jangan sampai teledor. Oke, paham ya nak? Oke, di sini sekarang kotan 315 kotan 315. Nah 315 itu di sini kan sebelum dan antara 270 dan 360 ya, berarti kita ambil 360. Berarti ini kotan di sini kok sini kos dan secant yang positif, berarti sini negatif ya. Di sini sudutnya positif kan. Oke, kotan 360 dikurang berapa nak? 315 kurang 45 ya, 45. Oke, sama dengan min kotan kotan 45 itu sama dengan min 1 ya. Paham ya? Paham ya nak? Nah ini yang terakhir, bonus nomor 5. Mungkin kamu melihat di sini, Miss itu 540. Gimana caranya Miss? Kan mungkin seperti itu ya kan. Ada mungkin yang tanya, ada mungkin yang nggak mau tahu. Itu pilihanmu nak. Nah sekarang kita kan sudah tadi sekali putaran, setengah putaran, bersihkan beda itu clean and care apa sih? Nah, Fair and Lovely. Nah ini sekarang kita berbicara tentang matematika ya. Nah sekali putaran dia 360 ya. Nah 540 ini di mana? Kalau 360 ditambah 90 itu berapa nak? Itu masih 360 tambah 90 itu masih 450 ya. Ini 540. Oke. 450 berarti 360 ditambah 360 ditambah 180, coba 0 ini 4 tambah 1 540 ya. Berarti sudutnya tepat di sini. Berarti dia di antara inilah ya. Bisa nih kamu bayangkan. Kalau nggak bisa kamu bayangkan, langsung bikin sele-selemu nak, biar kamu bisa gitu ya. Jangan kalau coba kayak Miss membayangkan berarti di sini. Miss sekarang sudah sering gitu. Kalau kamu nggak bisa, bikin sele-selemu, sele tersendiri biar bisa dapat hasilnya gitu ya. Oke, 180 berarti sudutnya di sini. Sudutnya di sini ya. Kalau tangen tadi kan tepat di sini kan, di garis ini kan, tepat di garis ini. Berarti kalau bisa kita bikin dia di antara ini dan ini bisa. Tangen ini kan positif masih di sini kan. Nah, masih kena di 540-nya tepat di situ. Berarti tangen ini masih positif ya. 540. Berarti positif, tangannya positif. Dia positif ya, sudah pasti positif. Kenapa bisa hapus? Iya, kalau positif, kalau kamu bikin tanda positif boleh enggak ya. Nah sekarang 540 ini berapa nilainya Miss? Oke, kita kamu ingat dulu tangen 0 itu berapa? Tangen 0 ya. Di 90 dia tak terhingga ya kan. Nah di 180 dia itu kembali 0. Oke, di 270 itu tak terhingga, ini kembali 0, tak terhingga, kembali 0 ya. Karena itu kamu lihat dulu grafik grafik tanganmu. Grafik tangan, kalau kamu bikin 2 lembah 2 bukit itu dapat dia, karena ini kan dua putaran nah. 2 lembah 2 bukit dia dapat di sudut 540 derajat. Kalau kamu lihat tangan itu kan di sudutnya itu seperti ini dia. Kalau garis tangan, nah oke,
dia dibagi-bagi tuh kalau tangan. Boleh kamu lihat lagi grafiknya ya. Nah seperti itu, sekitar kira-kira seperti itu. Nanti ini dari sudut 0. Kalau tangan itu gini di grafiknya, ini 90 ya, 90, 180, 270, 360. Ini dari sini ke sini, dari sini ya. Nah gitu, aduh. Ini terus ini ya grafiknya, nanti coba perhatiin lagi grafiknya. Ini pun apa di sini lupa. Nah ini dari titik 0 pas ini ya, pas 0, jadi pas 0 sini tak terinjak, nggak sampai ke situ ya. Oke, pokoknya dia nggak nyampe ke situ, nanti dia apa namanya timbal balik dari atas ke bawah. Oh iya 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 iya, di sini dari ini ke sini ya, ini ke sini lagi, ini ke sini lagi. Nah ini sudah ingat grafiknya. Nah oke, nah jadi dia kan apa, nanti kembali, nanti dia dari 0 tak terhingga 0 tak terhingga 0 tak terhingga 0 ya. Detail kan kita bilang di 540 ini tepat di sini kan, tepat di sini. Aduh Miss kok berbuih-buih ngomongnya. Tepat di sini berarti dia nilainya positif 0 ya kan, tadi kan kita positif, nih nilainya 0. Oke, jadi tangan 540 itu nilainya 0. Kalau nanti pun negatif, mana ada negatif 0, tetap 0 dia nak. Oke, paham ya? Oke, misalnya sekian untuk hari ini, kita lanjut pembahasan untuk hari Senin ya. Miss harap kalian paham dari apa yang Miss jelaskan, karena Miss sudah pelan-pelan, Miss sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Miss harap kamu juga mengupayakan semaksimal mungkin untuk belajar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap berdoa supaya COVID nanti cepat kabur dari dunia ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.